gimana kabar kalian? Semoga baik-baik aja dan semoga sehat-sehat aja kalian ya. Balik lagi di podcast Tarki bareng gue Naomi dan juga Dan aku JJ. Halo Spotify, halo YouTube. Apa kabar semuanya? Kanami tahu gak sih Kanami? Hari ini spesial banget. Hari ini spesial banget karena bakal ditemani oleh gestar-gestar kita yang kece-kece parah. Tepuk tangan dulu dong. gila keren. Iya, mungkin kalau yang belum tahu, ini gestar-gestarnya ini merupakan alumni dari SMA Talakanita 1, guys. Jadi, boleh kali ya sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol, kita perkenalan dulu sama gestarnya, yaitu ada Kak Stella dan Kak Vira. Halo. Nah, boleh kali ya Kak untuk perkenalan dulu sama penonton-penonton kami ini, itu dulu angkatan berapa dan jurusan apa pas SMA dan mungkin sekarang kuliah di mana dan jurusan apa. Silakan, ada yang mau mulai duluan? Ayo Vira. Oke. Hai semuanya, aku Halo. dari angkatan 2020, aku Stefania Masih Vira, biasa dikenal sama Vira, dari jurusan Bahasa. Sekarang aku kuliah di Universitas Bina Nusantara. Jurusan apa tuh Vir di Binus? Oh iya, jurusan DKV New Media. Keren. Kak Stella, gimana Kak Stella? Di mana Kak Stella? Oke, kalau Vira kan cocok tuh ya bahasa, terus sekarang ke DKV gitu kan ya. Kalau aku kebetulan agak silang nih. Jadi dulu halo semuanya, aku Katarina Fiaski, Stella Ariana Tagati, biasa dipanggil Stella. Aku sama kayak Vira, angkatan 2020, jadi dulu aku ada di MIA, matematika dan ilmu alam, tapi sekarang aku ada di Fakultas Psikologi Universitas Airlangga, Surabaya. Agak miring ya Kak dari psikolog. Nah, J, kira-kira nih udah tahu nih mereka kuliah di mana, di jurusan apa? Kira-kira ada yang mau ditanyain nggak sih dari mereka? Dari aku dulu mungkin ya. Mungkin beberapa dari kita masih ada yang keteteran untuk mengatur waktu, untuk kayak mempersiapkan, juga terutama untuk kelas 10 yang dimana itu di awal kan di SMA. Nah, kalau dari Kastel dan Kak Vira nih, ada nggak sih Kak, tips untuk mempersiapkan kuliah dari kelas 10 maupun kelas 11 nih Kak? Oke, mungkin karena tadi Vira dulu, sekarang aku dulu kali ya. Boleh. Kalau dari aku tuh tipe orang yang gini, kalau aku nggak punya goal yang jelas, aku nggak akan ngapa-ngapain gitu kan. Jadi kalau saranku sih dari aku pribadi buat teman-teman kelas 10, kelas 11 gitu, pokoknya kalian cari dulu lah, kalian tuh mau jurusan apa, kalian mau kuliah di mana, yang paling penting jurusan sih. Jadi kalau udah ketemu tuh goals tersebut, pasti bisa lah kalian ngerjain, belajar, dan lain-lain. Karena kalau aku sih, waktu mah ada gitu kan, 24 jam tuh bagi semua orang tuh sama. Cuman 24 jam ini kalian gunakan buat drakoran atau belajar kan beda-beda ya per orang. Makanya kalau aku sih temuin dulu goals yang jelas biar kalian juga ada niat gitu buat belajar, biar ada faedahnya kalian belajar. Itu sih kalau dari aku temuin goalsnya dulu, jadi manfaatin career day. Sekolah kan banyak tuh ya, ada career day, ada kayak media-media macam YouTube, Spotify, dan lain-lain kan banyak tuh menjelaskan tentang jurusan apa aja, kuliah apa aja. Itu kalian pergunakan semaksimal mungkin lah pokoknya semua yang ada di Tarki. Itu dari aku. Kalau Vira gimana, Vir? Kalau aku rada beda nih sama Stella. Beda banget mungkin ya. Karena aku orangnya lebih fleksibel. Kalau Stella itu kan orangnya yang sangat tertata banget. Saran dari aku, walaupun kamu orangnya fleksibel, yang masih bingung-bingung pengennya kesana kemari, kamu harus tetap kenalin diri kamu sendiri. Kamu sukanya apa, pengennya apa ke depannya. Jadi pas kelas 12 kamu nggak benar-benar yang pusing banget. Sebenarnya pengen lanjut kemana, nanti malah ada ke ini, ke itu, jadinya bisa gap year atau apa gitu. Persiapannya kurang takutnya gitu. Mungkin ya, kan udah sekarang Kak Stella sama Kak Vira belum lama sih ya lulusnya ya. Cuma belum kan lama, jangan bilang lama, tolong. Mungkin tapi udah merasakan kuliahnya udah berapa sih? 4 semester ya Kak? Baru 2 semester. Baru 2 semester. Baru 2 semester. 2 semester. Tapi kan maksudnya berarti mengenang kan ya, kayak lulus dari Tarki itu kayak kangen-kangen dikit nggak sih? Nah, aku mau nanya nih,
waktu kelas 10 pas pertama kali masuk itu kayak ada first impression gitu nggak sih sama Tara Kanita, kayak pertama kali masuk tuh kayak begini gitu, ada nggak sih? Mungkin dari Kak Stella dulu kali ya, atau dari Kak Fira, boleh? Ada yang mau duluan? Stella dulu. Oh, siap. Bener-bener ya, Vira. Kalau dari aku ini sih, jadi aku kebetulan tuh SMP-nya juga bukan dari Tarakanita, aku dari SMP lain kan. Terus aku masuk ke SMA di Tarakanita. Kayak kenapa aku pilih Tarki? Gara-gara aku lihat ini cewek semua. Terus aku tuh kepo gitu loh, gimana kalian menjalankan hidup, persekolahan, dan lain-lain tuh dengan cewek semua gitu kan. Pasti beda, pasti ada budaya baru lah, dan aku kepo banget karena aku emang suka hal baru. Terus pas itu kita MPLS kan namanya teman-teman, kita ada di paling atas, di auditorium lantai 3 kalau nggak salah. Itu kebetulan tuh bawahnya lantainya itu tuh kayu teman-teman, jadi pas itu kita baru pertama kali pakai sepatu Tarki, pantofel, yang mana ada haknya, dan saya pribadi yang tidak pernah pakai hak, itu sandung di tangga, kan itu agak 4 lantai ya naiknya, itu sandung di tangga, terus begitu masuk pantofel tuh berisik banget lah bunyinya tuh, kayak gitu kan. Udah, kita semua udah duduk, kakak OSIS masuk nih, mereka masuk tuh elegan gitu loh, jadi teknya tuh bagus, terus gayanya tuh yang mengalun gitu loh, bukan yang kayak kita setengah jatuh, setengah berdiri gitu. Jadi first impressionku sendiri ke Tarki tuh keren sih, jadi bener-bener perempuan-perempuan yang tangguh tapi tetap bisa elegan gitu. Aku suka banget. Kalau aku jujur aja pas pertama kali ngeliat Tarki, masuk ke Tarki itu aku kaget sih. Kaget. Karena aku juga SMP-nya dari luar Jakarta kan, aku di Depok. Terus budaya di Depok dan di Tarki itu beda banget rasanya. Padahal cuma Depok Jakarta Selatan tuh tipis-tipis ya, deket padahal. Tapi rasanya beda banget pertemanannya gitu. Dan dari anak-anak ke gurunya juga beda etikanya gitu kalau menurutku. Terus apa ya? Dan yang bikin kaget ini sih, pas pertama kali upacara MPLS, pertama kali upacara di Tarki, itu upacara kita pakai pantofel kan, pegel banget rasanya, belum terbiasa. Oh iya bener sih, aku juga ngerasain banget waktu kalian masuk tuh upacara tuh kayak aduh ini angkat kaki. Iya rasanya gimana gitu. Kak Nomi, Kak Stella, Kak Fira, jangan buat aku sedih gitu dong. Nggak ngalamin dari kelas 10 ya. Maaf ya, nggak bisa gitu. Dari kelas 10 di rumah aja nih. Kami nggak bermaksud ya, maaf ya JJ. Boleh latihan di rumah loh, Je. Pakai pantofelnya jalan-jalan aja gitu, biar bisa kali ya, bisa ya Kak. Nah, ini kan tadi udah ngomongin first impression gitu kan ke sekolah. Nah, aku mau nanya juga nih, karena kan sekarang aku juga menjalani ekskul di rumah juga kan Kak. Kak Stella dan Kak Fira gitu. Waktu di SMA Tarakanita 1 itu kakak ikut ekskul apa, dan momen apa sih yang paling berkesan sampai sekarang waktu di ekskul itu? Jadi aku di Tarki dulu ikut 2 ekskul. Yang satu ada fotografi, yang satu lagi band. Terus yang paling berkesan itu, kalau di fotografi yang paling berkesan adalah ketika hunting keluar. Jadi sebenarnya waktu itu aku dapat kesempatan 2 kali hunting, pas aku kelas 11 sama kelas 12. Tapi yang pertama itu ke safari, itu seru banget sih. Terus yang kedua itu kolaborasi bareng anak-anak fotografi PL. Nah itu aku nggak ikut, itu ke Museum Moja kalau nggak salah. Jadi keliling-keliling gitu ya Kak, buat fotografinya. Iya, jadi nggak di sekolah aja kan nyari objeknya. Tapi yang sangat disayangkan ya dari aku sendiri, akunya nggak punya kamera, padahal aku suka banget fotografi. Terus kalau di band, aku pengalaman paling berkesannya itu pastinya pas ngeband bareng-bareng lah ya. Dan yang paling berkesan itu pas latihan. Jadi serius-serius bercanda, kayak gitu-gitu sih. Oh iya. Kalau tampil-tampil gitu pernah kan Kak? Di mana gitu pernah tampil gitu? Wah, Fira kan vokalis, kalian nggak tahu aja. Wah. Tapi sayang sekali ya waktu itu aku harusnya tampil di acara apa ya, aku lupa. Harusnya nyanyi I Want to Break Free barengan sama Anya, temen duet aku dulu.
Bella sama Anya, tapi pas hari H suara aku lagi hilang, jadinya nggak jadi deh. Itu sedih banget sih. Padahal seru banget kan nyanyi lagunya Queen. Aduh, sayang banget ya. Untuk Kak Iya. Stella gimana Kak Stella? Dulu kita sekolah apa sih Kak? Kalau Vira kan ikut 2 ya, tapi ekskulku ini kebetulan sudah mengambil 2 hari dalam seminggu, jadi aku cuma ikut 1 ekskul. Jadi dulu aku ada di ekskul teater, teman-teman. Itu seru banget sih. Jadi kalau ditanya misalnya pengalaman apa yang paling seru, yang jelas teater itu di tahun kedua aku, berarti tahun berapa ya itu, Fir? Mohon maaf. 2019 ya? 2019, 18, Iya, iya. Itu tuh ada tampil gitu guys. Jadi kita menampilkan Wizard of Oz di luar lah. Jadi kita benar-benar bukan cuma di auditorium Tarki tapi di luar. Jadi kan persiapannya juga panjang banget. Kita yang beneran profesional lah. Ada tim di belakang panggungnya, ada kayak kostumnya dan lain-lain, itu beneran gitu. Jadi kalau pas itu tuh kita dari latihan juga udah sampai malam kan, sampai ada rencana nginep tapi nggak jadi deh kalau nggak salah. Terus kita datang ke sananya juga pagi dan lain-lain. Itu berkesan banget sih buatku karena benar-benar pertama kalinya ngerasain ada tim khusus gitu sebelum kita tampil, makeup di makeupin, baju dibuatin gitu kan ya, panggung digerakin, pokoknya seru. Apalagi itu pas itu drama musikal. Jadi kita benar-benar ada sempat latihan vokalnya, ada latihan dance-nya, pokoknya benar-benar ngerasain. Itu keren banget sih menurutku, emang spesial banget dari teater pas itu. Aku sebagai penonton saat itu jempol banget deh, jempol banget ya. Aduh J, kayak kita kalau dengerinnya rasanya tuh, aduh. Gimana ya? Sedih loh nggak ikut nonton waktu itu ya juga ya Kak ya. Iya, ada kok di YouTube, teman-teman, cari aja nanti aku kasih link. Boleh tuh langsung Boleh aja di banget. search ya. sih. Nah itu kan udah ekskul nih, ekskulnya sayang banget kita angkatan corona nih nggak bisa ekskul merasakan yang asik-asiknya. Mungkin selain ekskul mungkin guru-gurunya kali ya, karena kan kita bertatap nih gurunya yang asik-asik gini nggak sih. Nah aku nanya sama Kak Stella sama Kak Vira, pas zaman-zaman dulu masih di Tarki gitu, ada nggak sih guru-guru yang favorit yang kayak suka bercanda, mungkin yang bisa diajak ngobrol gitu? Kenapa diingat lagi gitu loh hal-hal bareng guru itu lagi, kenapa? Kalau aku guru favoritnya Bu Arlince. Kamu di angkatan kalian berdua masih ada Bu Arlince nggak ya? Enggak ya? Bu Arlince keluar pas aku naik kelas 11. Berarti pas kamu kelas 1 masih ada ya? Masih. Iya, kalau guru favorit aku Bu Arlince. Dia itu guru bahasa Indonesia. Dan fun fact aja, ini Bu Arlince itu masuk ketika angkatan aku masuk dan keluar ketika angkatan aku sudah lulus. Itu sebuah kebetulan sekali lah. Bu sayang banget sama kita soalnya Fir gitu. Iya. Tapi ada yang kayak hal yang berkesan gitu nggak sih dari Bu Arlince? Dari Bu Arlince, cara ngajarnya, menurut aku. Karena cara ngajarnya itu detail dan itu sampai gitu ke teman-teman sekelas aku. Nggak cuma ke 1-2 orang doang yang ngerti, tapi satu kelas tuh benar-benar ngerti gitu. Nah ya, benar-benar sih. Bu Arlince emang orangnya detail banget sih. Kak Stella, gimana Kak Stella? Ada guru favorit tidak? Waduh, kok pertanyaannya menjurus ya teman-teman. Kalau guru favoritku, jadi buat teman-teman Padus pasti tahu guru favoritku tuh Bu Christine Tambunan. Gila, banget. Kenapa aku suka sama Bu Christine? Itu kalau menurutku tuh, apa ya, gimana ngomongnya ya, pokoknya Bu Christine itu salah satu guru yang benar-benar memperlakukan kita, murid-muridnya tuh selayaknya orang dewasa gitu loh. Jadi nggak pernah yang dikit-dikit nilai turun, tak laporin mamamu loh, gitu nggak ada. Itu Bu Christine tuh nggak ada. Jadi dia ngasih kita PR dan dia mengekspektasikan, oke, kita akan latihan, pokoknya jelas lah. Terus latihannya juga jelas kapan, terus dia akan selalu datang pas latihan tersebut, nggak ada jam kosong atau gimana. Dan Bu Christine tuh seru aja gitu, bener-bener, apalagi kan kita sempat konser ya, angkatanku. Ya ampun teman-teman, nanti akan merasakan kok. Nama konsernya tuh Girl Talk. Terus itu benar-benar jadi apa ya, karena latihannya banyak, jadi kita semakin deket juga kan, antara siswa lain dan sama gurunya. Dan itu benar-benar luar biasa buatku, bahwa Bu Christine ini orangnya baik, penjelasannya juga selalu jelas dan benar-benar menguasai gitu loh. Dia sebagai guru vokal, mengajari kita vokal, dia tahu apa yang dia mau dan cara kita sampai ke situ gimana. Itu kenapa aku suka banget sama Bu Christine. Iya.
Emang dan lagi nih, aku dibuat sedih lagi. Nggak merasakan bagaimana cara diajar langsung gitu kan ya Kak. Dibuat sedih lagi nih. Nah, sekarang kan aku mau nanya juga nih Kak, ada nggak sih dari Kakak nih cerita-cerita yang kocak, yang lucu-lucu gitu waktu sekolah di Tarakanita gitu? Ada nggak sih Kak? Mungkin mulai dari siapa dulu nih Kak? Aduh, Yang banyak mungkin banget mau kayaknya ya. diceritakan gitu. Kalau cerita tuh banyak banget gitu. Ini satu sesi Zoom ini nggak bakal cukup ya. Kita potong dong, Fir, gimana sih? Kalau cerita lucu, jadi aku tuh kebetulan 2 tahun berturut-turut kelas 10 dan 11 karena Mia tidak pernah berganti orang kan. Aku selalu guru wali kelasnya itu Bu Erni. Jadi Bu Erni tuh bisa dibilang udah kenal banget lah Stella tuh seperti apa kalau di kelas gitu kan. Nah terus kebetulan di kelas 3 wali kelasku ganti, tapi aku tetap dapat Bu Erni di pelajaran matematika peminatan, salah satu pelajaran di Mia kan. Terus suatu hari tuh ceritanya kita lagi acara tahunan nih. Terus di acara tahunan kan capek banget ya, bener-bener secara fisik capek. Terus pokoknya rasanya pengen tidur lah. Terus posisinya Bu Erdi tuh juga lagi capek. Karena kan kalau acara tahunan yang capek bukan murid doang, tapi guru juga gitu kan. Terus Bu Erni lagi ngajar. Bu Erni ini kalau teman-teman belum pernah ketemu Bu Erni tuh paling nggak suka lah intinya. Kalau misalnya dia ngajar, kita nggak memperhatikan, terus lebih parah lagi kita nggak bisa jawab pertanyaan. Nah itu udah gitu kan. Dan di suatu hari yang cerah, aku tidur di kelas. Karena capek banget guys, bener-bener kayak Bu Erni lagi ngajar, terus tiba-tiba blank gitu loh. Kayak blank aja, nggak ada. Terus dibangunin, digetok gitu kan. Bukan digetok sih, kayak di pok gitu kan. Terus aku nengok atas, cek, Bu Erni. Terus Bu Erni kayak, keluar kamu. Jadi aku keluar, pokoknya diusir dari kelas gitu kan. Cuman posisinya tuh aku bener-bener capek banget guys. Jadi pas diusir dari kelas, aku ada di depan kelas. Itu aku ngapain? Aku tidur lagi. Berarti kesempatan ya Kak? Kesempatan. Ya apa, niatnya tuh gak tidur. Aku tuh bener-bener mau duduk. Oke, kita belajar gitu kan. Aku bawa bukuku keluar, aku duduk. Terus blank lagi tiba-tiba. Tapi mata terlalu berat ya, Stel. Iya, gak bisa. Ya udah, terus akhirnya aku dibangunin lagi sama Bu Erni. Kamu gitu. Terus aku kayak buka mata, mati gue. Ya itu kisah lucu dari aku. Tapi aku sama Bu Erni udah baikan kok guys. Jadi aku dipanggil ke ruang guru, terus kita ngobrol, tapi udah baikan kok aku dan Bu Erni, sudah aman guys. Vira gimana? Vira ada nggak? Shout dulu dong buat Bu Erni. Oh iya. Salam kangen halo ya Bu Erni. Ya maaf ya Bu, saya capek banget Bu, serius Bu. Apa ya kalau di kelasku? Aku lagi pelajaran sosiologi. Gurunya itu Bu Arta waktu itu ngajar. Waktu itu cuma 1 jam. 1 jamnya lagi itu kosong gitu. Karena Bu Arta pakai buat penilaian kalau nggak salah. Terus akhirnya anak-anak kelas aku pada nonton di kelas. Udah izin juga sama Bu Artanya, udah oke gitu. Tapi nontonnya itu nonton horor. Aku nggak berani banget kan, nggak pernah banget dan nggak suka banget nonton horor. Terus akhirnya aku udah bilang ke teman-teman kan, ini jangan nonton horor bisa nggak sih? Gue nggak bisa nonton. Terus aku kebetulan lagi sendiri di rumah itu selama seminggu itu, jadi aduh kan takut banget ya kalau nonton horor. Terus akhirnya karena Bu Artanya juga serius banget penilaiannya di meja guru situ, terus yang lain pada nonton, aku udah gemeter sendiri, nggak berani. Akhirnya aku keluar kelas diem-diem, terus aku kabur ke kelasnya Stella. Maaf ya Bu Arta dan guru-guru lain kalau mendengar ini, aku tidak bermaksud. Bu, ini Bu, OSIS-nya dulu Bu, ya ampun. Bu, saya nggak bermaksud ya. Kebetulan kelas Stella juga waktu itu lagi kosong, jadi pas aku ke kelas Stella juga oke aja, nggak ketahuan. Disambut ya, Fir. Disambut dengan hangat lah. Bisa gitu Kak, kabur pas Bu Artanya juga lagi nilai di depan meja gitu atau lagi keluar? Iya, lagi nilai di meja, kayaknya lagi serius banget gitu. Terus aku, karena aku duduknya itu kan deket pintu ya, di paling pinggir gitu, jadi aku keluar aja diem-diem gitu. Menganggap kalau aku ke toilet kali ya, jadi atau itu nggak balik-balik taunya. Iya, taunya sampai istirahat nggak balik-balik, ini anak kemana? Aduh, ya lucu.
Ya mungkin kalau misalnya harus ceritain semuanya nih sampai tahun depan juga nggak bakal selesai kali ya. Seru banget. Bener banget. Aduh, itu lucu-lucu banget sih emang. Aduh, pas mendengar itu mungkin mengenang nggak sih Kak? Kayak, aduh, dulu pas masa-masa SMA tuh gitu banget, kayak lucu-lucu banget gitu. Nah, ada nggak sih kayak masa yang pingin diulang gitu, kayak dari kelas 10, 11, 12, itu ada nggak sih kayak yang pingin, aduh, acara ini pingin ngulang lagi deh, ini pingin ngulang lagi karena kangen gitu, karena suasananya seneng gitu. Ada nggak sih Kak? Mungkin dari Kak Stella atau Kak Vira? Boleh? Ya, Vira, kan tadi aku. Dulu ya. Iya. Oke. Aku pengen banget ngulang live in di kelas 11. Aku maaf ya buat kalian berdua sebelumnya. Dalam rangka sombong ya, Vir? Nggak bermaksud sombong. Kebetulan aja. Itu seru banget menurut aku karena aku itu orangnya seneng banget ya main ke alam. Jadi pas live in tuh rasanya kayak wah pulang banget gitu ke alam. Dan yang paling berkesan itu di live in ketika hari kedua aku sama ibu aku tuh diajak naik bukit. Jadi aku sama temen-temen aku yang rumahnya deketan, jadi berenam, ada aku sama temen serumah aku Oni, terus ada Maya, ada Verena, ada Maigan sama Yohan. Jadi kita berenam bareng-bareng naik bukit. Itu tuh seru banget, terus nyampe di atas bukit kita doa bareng-bareng. Itu berkesan banget sih buat aku. Rasanya pengen ngulang tapi tidak bisa. Sudah corona teman-teman. Ah, Bener, corona ini membuat seperti ini ya Kak ya. ya, film jadinya nggak apa-apa, denger aja story-nya dari kakak kelas aja. Siapa tahu kan tahun depan udah baik-baik aja keadaannya. Amin. Kita aminkan. Kak Stella gimana Kak Stella? Boleh dilanjutkan dengan apa yang ingin diulang? Apa ya, mungkin tidak seperti Vira yang merasa rumahnya di hutan gitu. Saya sih sangat enjoy ya dengan kehidupan perkotaan. Bukan gitu ya. Rasanya kayak aku hewan gitu ya. Jadi kalau aku mungkin biar nggak membuat teman-teman iri lagi ya. Kalau aku sih menurutku kehidupanku di Tarki tuh nggak ada cuma satu atau dua yang pengen aku ulang gitu loh. Jadi yang paling aku kangenin adalah dulu aku kan di kelas Mia, dan kayak aku udah bilang tadi, kelas Mia tuh 3 tahun nggak berubah kan. Jadi dalam 3 tahun ini tuh kita benar-benar ngerasain tambah deket banget lah satu sama lain. Terus kayak pokoknya benar-benar jadi teman deket lah, walaupun mungkin kita nggak satu circle dan lain-lain, tapi kita makannya bareng, terus kita banyak acara-acara yang diadain sama kelas Nia gitu loh. Kalau misalnya kita ada buka bersama, terus kita ke Dufan bareng, pokoknya acara seru-seruan di luar sekolah, yang justru itu sih yang aku kangenin, kayak benar-benar merasakan kedekatan sama teman-teman, karena begitu kita deket di luar sekolah kan pas masuk sekolah juga jadi enak kan, maksudnya lebih santai kalau mau nanya soal tugas dan lain-lain. Itu sih yang aku kangenin, kedekatannya, feeling kayak I belong gitu dalam sesuatu, itu aku kangen banget. Gimana? Aduh, aku sih masih merasakan ya waktu kelas 10. Nggak ada yang nemenin aku ini ya. Nggak ada Aku yang sedikit iri ya sama kelasnya Stella, karena kelasnya dia benar-benar bonding banget. Udah 3 tahun bareng-bareng, tapi mungkin ya beda lah ya. Iya. Ya mungkin karena Mia nih tekanannya banyak, Fir, kayak dari segala sisi, jadi kita terpaksa untuk mendekat gitu loh, Fir. Oke, benar banget nih Kak. Berarti banyak banget hal yang bisa menjadi kenangan gitu kan sampai saat ini juga kan Kak. Nah, dari kakak sendiri nih, ada nggak sih Kak life lesson atau pelajaran hidup yang didapat saat bersekolah di SMA Tarakanita 1? Ini agak serius nih kita nih. Kalau aku ngerasa setelah keluar dari Tarki dan masuk kuliah, itu berasa banget efeknya, dampaknya. Sebagai lulusan Tarakanita 1, karena aku dulu waktu SMA mungkin ngerasanya berat banget gitu, apalagi rumah di Depok, pulang pergi ke Jakarta gitu kan, itu rasanya berat banget, capek banget. Tapi setelah di kuliah, walaupun kuliahnya di rumah aja nih ya, ngerasa banget kan capeknya, ngerjain tugas, begadang, nggak tidur bahkan, kayak gitu. Itu belajar banget dari Tarki, gimana caranya aku manage waktu aku untuk ngerjain tugas, ngerjain bantu-bantu mama mungkin di rumah, kayak gitu-gitu. Itu
ngebantu aku banget sih, karena di Tarki yang begitu tangguh, ngajarin kita buat jadi wanita yang tangguh. Iya benar-benar banget sih. Terima kasih Tara Kanita. Kalau dari Kak Stella nih, gimana nih Kak? Apakah tangguh juga atau seperti apa nih Kak? Yang pasti sih aku juga merasakan banget yang disebut sama Vira ya, kayak kehidupan kuliah tuh jadi jauh lebih gampang lah. Aku bahkan merasakan MPLS kuliah namanya pengaderan, itu yang lainnya pada begadang ngerjain tugas, aku tidur jam 8:30 gitu, karena sudah biasa mengerjakan tugas dengan super cepat gitu kan. Iya, Tapi betul. mungkin apa ya, aspek lain dari kehidupan Tarki yang pengen aku highlight juga adalah cewek-ceweknya sih. Jadi kita benar-benar merasakan kayak aku bilang tadi, aku masuk Tarki tuh untuk merasakan bonding antar cewek-cewek gimana. Dan menurutku sih aku dapat banget. Karena kalau di dunia luar kan banyak tuh yang pasti nganggep kayak kalau ada acara itu perlengkapan harus ada cowoknya. Kalau enggak yang angkat galon siapa gitu kan. Terus apa gitu. Sedangkan di Tarki kita nggak punya pilihan tersebut. Kayak ya mau nggak mau kita yang ngangkat galon, mau nggak mau yang nelfon polisi kita, yang nyari sponsor kita, dan lain-lain itu kita semua kan. Jadi ketika di kuliah ini sih, terutama aku ngerasain banget tiap kali dalam ikut kepanitiaan dan lain-lain, itu kayaknya teman-temanku banyak banget gitu yang kayak, aduh acara belum ada cowoknya nih, yang kayak gitu. Sedangkan aku tuh nggak pernah mikirin, apa ya, kayak gender itu buatku nggak pernah menjadi masalah dalam kita milih orang gitu loh. Kayak mau kamu cewek ataupun kamu cowok, pokoknya kalau kamu berkualitas, menurutku tuh itu aja, nggak usah mikirin embel-embel yang lain gitu lah. Jadi itu yang aku dapat dari Tarki sih, life lesson bahwa bukan gender yang perlu dipermasalahkan, tapi kayak kualitas dalam diri kamu gitu lah. Itu benar-benar menurutku ya life lesson banget lah intinya. Berarti bener ya, apa namanya, keluar dari Tarki tuh pasti dampaknya tuh dapat banget. Aduh, bentar ini aku merasakan nih. Kalau bisa merasakan, boleh kalian ntar aku sharing juga. Aduh, nah ini kan tadi Jaja udah nanya tentang life lesson. Aku mau gantian dong, mau nanya. Boleh dong kasih Tarki 3 kata yang bisa mendeskripsikan Tarki banget tuh apa sih? 3 kata aja. Aku dulu. Jadi kalau dari aku, satu cewek, jelas ya kenapa aku milih cewek buat menggambarkan Tarki. Karena kan itu yang bikin Tarki itu ya ceweknya gitu kan. Kedua, tangguh. Jadi kayak yang aku bilang bahwa bener-bener kita di sini tuh diajarin banget buat menjadi cewek yang tangguh. Terus yang terakhir mungkin dari aku mau mendeskripsikan Tarki dengan biru. Kenapa biru? Karena kan kalau misalnya orang ngomong kayak I feel blue gitu kan, artinya maksudnya sedih dan lain-lain. Jadi mungkin kehidupan kalian di Tarki tuh rasanya berat lah. Rasanya tuh kayak, aduh kok gini sih, aduh online lagi kan tuh. Kalian merasakan berat plus ngerasain mata rasanya mau tidur gitu karena kebanyakan lihat laptop kan. Tapi di sisi lain warna biru ini kayak warna laut. Warna biru tuh lambang ketenangan, lambang kayak bahwa kalian tuh begitu kalian, misalnya kalian sering hidup di laut gitu, terus kalian tiba-tiba disuruh meninggalkan laut, kan ada rasa kangen gitu kan, kayak pengen kembali lagi. Nah itu sih Tarki buatku. Jadi emang susah, emang berat, dan mungkin beda banget dari pengalaman kalian sebelumnya, tapi itulah yang bakal jadi kayak apa ya, pilar kehidupan kalian berikutnya, karena bakal bermanfaat banget dan bakal jadi kenangan banget. Itu kalau Tarki buatku. Kalau Vira gimana, Vira? Sudah ditemukan kata-katanya? Gue menemukan kata-kata yang kurang lebih sama seperti Stella. Gimana? Waduh. Pertama dari aku biru sih. Ini biru, itu biru Tarki banget. Tarki banget. Dan ngegambarin aku juga, karena aku sukanya warna biru. Sama, ya ampun kita soulmate banget. Terus apa lagi ya? Disiplin. Tara Kanita itu disiplin. Apalagi soal pakaian. Mungkin kalian belum pernah merasakan yang... Naomi mungkin pernah ya, merasakan yang ditegur guru, hei, rok kamu kependekan. Itu kaos kaki jangan diturun-turunin. Sepatu gitu kan. Sepatu juga nggak boleh salah. Jas, hoodie, iya, rambut, jas, hoodie. anting-anting. Yang kalau mau pakai hoodie di kelas, pakai jaket di kelas harus pakai surat izin, keterangan jelas. Kenapa kamu harus pakai hoodie gitu kan? Biar nggak tidur di kelas sebenarnya, nggak boleh pakai jaket tuh kan dingin ya. Semangat. Semangatnya tuh tinggi ya. Thunderation banget deh. Apalagi kalau udah jadi supporter, suara sampai habis itu, wow. Semangat. Udah nggak kayak cewek deh pokoknya kalau udah jadi supporter. Ya kalau udah hitam-hitam bersama tuh kita udah gitu kan. Suaranya udah nggak sopran alto lagi, udah tenor bass. Nah, ini kan kita udah ngobrol banyak nih kan ya. Aku mau dong Kak, tahu dong harapan Kakak nih
untuk Tarki ke depannya apa sih Kak? Untuk guru-gurunya, untuk sekolahnya, untuk siswi-siswinya, ada nggak sih Kak untuk harapannya? Mungkin kalau dari aku kan aku ngelihat Instagram kalian, YouTube kalian, dan lain-lain tuh semua udah berkembang banget kan. Kayak beradaptasi banget dengan pandemi. Itu kegiatan-kegiatan kalian juga nggak putus cuman gara-gara pandemi gitu kan. Kayak harapanku sih itu keep it up. Jadi benar-benar jangan sampai semangat kalian pudar cuman gara-gara harus stay di rumah ya. Kayak apa ya, ambil semangat Tarkinya, tetap aja beradaptasi dengan kehidupan online kayak gini. Tapi jangan jadi nggak siap kalau pas tiba-tiba offline ya. Jadi pokoknya harapanku keep it up aja sih. Apa yang udah kalian lakukan sekarang ini aku lihat udah keren banget. Semoga semakin keren lagi, semakin banyak inovasi-inovasi baru kayak podcast ini yang seru banget. Itu harapan dari aku untuk Tarki. Gimana Vira? Tetap semangat walaupun di pandemi kayak gini. Kalian tetap bisa kontak-kontakan sama guru dan teman-teman kalian dengan baik. Itu intinya. Jangan sampai lost komunikasi gara-gara pandemi kayak gini. Bener. Iya sih. Ngebonnya ya pokoknya Vir. Iya betul. Nah, guys, ini kan dari tadi kita udah ngobrol banyak banget nih dari mulai first impression, terus tadi guru favoritnya, terus cerita-cerita lucu, terus apa yang bikin diulang. Nah, jadi kesimpulannya kalian bisa dengar kan, dunia selama di Tarki tuh kayak seru banget gak sih, Je? Betul banget, walaupun ya gini, online gini, tapi tetap aja masih merasakan. Akhirnya aku tahu cerita dari kakak-kakak gitu kan. Ternyata seru banget. Nah, disiplin juga kan tadi kan dibilang disiplin yang bisa jadi perempuan-perempuan tangguh tuh kata kakak-kakak tuh. Boleh dong kakak kasih semangat-semangat buat adik-adik kelas 10 yang mungkin mereka lagi nonton podcast kita kali ini nih Kak. Ada nggak sih Kak pesan-pesan yang menyemangati gitu? Pesan yang menyemangati, menurut aku kalian nyanyiin aja Thunderation. Betul! Wah, gila. Aku mau Itu begitu. selalu membawa semangat. Tapi bener deh guys, nyanyi Thunderation itu, jadi buat yang belum tahu, Thunderation itu adalah basically lagu Tarki, lagu penyemangatnya Tarki. Jadi itu lagu yang kita nyanyiin kalau main basket, main futsal, dan lain-lain, terus kita menang. Jadi kita akan nyanyi Thunderation. Jadi pokoknya Thunderation mungkin terutama di mata aku, mungkin di mata Vira juga, itu benar-benar lagu menyemangat banget lah, lagu bahwa we can do this, bahwa kayak ya, we've been through that, kayak been there, done that gitu lah intinya. Jadi kalian belajar Thunderation, terus semangat aja lah intinya. Kalau buat semangat sih menurutku gak ada yang bisa dilakukan ya. Pokoknya you can do it, semangat aja. Iya. Oke, dari kasih semangat tuh dari kelas. Ya, jadi dengerin nyanyi aja pas lagi Zoom lagi Thunderation, thunder. Jangan pas Zoom ya bos ya. Suka nyusul-nyusul ya kalau nyanyinya di Zoom. Enggak, nanti ditanya gitu kan, ini ide dari siapa? Harus dijawab kan Kak Vira. Waduh. Nah Kak, sebelum kita menutup acara kali ini, boleh kali ya kita mengucapkan salam Tarakanita? Boleh dong. Kangen gak sih Kak salam Tarakanita? Masih inget gak Kak nih? Salam Tarakanita nih. Ini bukan sih. Salam Tarakanita. Satu hati, satu semangat. Tarakanita. Yes. Ini seru banget. Tadi aku mau ngobrol terus kali ya. Bener banget. Kelamaan podcastnya. Mungkin pertama-tama kita mau ngucapin makasih banget untuk Kak Stella dan Kak Vira yang bersedia podcast sama kita. Makasih Kak. Kita seru loh bernostalgia bersama. Bener. Semoga kakak sukses untuk kuliahnya. Amin, dan lulus ya dengan nilai yang sempurna. Amin. Jangan sempurna juga, tapi baik. Baik, Doain. bener, baik. Baik, semangat Kak. Ini udah bener-bener akhir banget, udah di penghujung acara. Saya Jessie Jasmine pamit undur diri dan juga Dan Naomi pamit undur diri. Terima kasih semuanya. Dadah. terima kasih. Dadah.